Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini kita belajar firman Tuhan lagi. Dari kita ambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Dikatakan begini saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada tujuannya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengerti lebih dalam ayat ini. Kita renungkan sejenak satu ayat ini. Besok kita akan sambung pada ayat yang selanjutnya. Allah firman Tuhan berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan turut bekerja dalam kebodohan kita. Tuhan izinkan. Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga Tuhan tidak bisa lagi intervensi terhadap kehendak bebas kita. Jadi Tuhan mengizinkan. Tuhan dengan memberikan kepada saudara dan saya kehendak bebas. Secara tidak langsung Tuhan mengizinkan semua hal yang baik ataupun yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang Tuhan tidak sanggup untuk memulihkannya. Oleh karena itu kita berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja di dalam setiap keputusan saudara karena Dia mengizinkan saudara dan saya memiliki kehendak bebas. Dan Alkitab berkata bahwa setiap yang Tuhan izinkan, ketika saudara tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan, saudara mendengar berita-berita tentang kebenaran, semua itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, Injil yang saudara dan saya dengar setiap hari akan membawa saudara dan saya memiliki satu kemampuan untuk percaya bahwa Dia ada di pihak kita. Seringkali kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, manakala tidak kita terima dengan satu konsep berpikir bahwa kita telah menerima Injil, maka hal itu tidak akan membawa pada kebaikan. Karena setiap kehendak bebas tanpa Injil akan membawa pada sesuatu yang destruktif, yang menghancurkan kehidupan umat manusia. Karena setiap manusia dikuasai oleh keserakahan, iri hati, kebencian, egois, dan hal-hal yang buruk yang merupakan perbuatan-perbuatan dari daging. Tetapi manakala saudara dan saya dikuasai oleh firman Tuhan, menerima berita Injil, saudara akan mengerti betapa saudara dan saya dicintai. Dan saudara, ketika saudara dan saya mengerti betapa kita dicintai, kita akan kembali bisa merespon bahwa kita itu merasakan, menguasai diri kita sedemikian rupa. Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mencintai aku terlebih dahulu sehingga aku bisa mengasihi Engkau. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28, saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ada beberapa tahapan yang kita belajar hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga saudara dan saya mampu mengasihi Dia kembali. Ketika saudara dan saya mengasihi Dia, kita akan terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, terpanggil untuk melakukan rencana Tuhan, menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga. Dengan cara konsep berpikir seperti itu, ketika saudara inline dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Ketika saudara dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saat itu semua hal-hal yang buruk yang pernah kita buat di masa lalu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang seringkali kita berkata ini menjadi aib dalam hidupku, maka Tuhan sanggup untuk mengubah semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Saudara-saudara, pastikan hari ini kita memiliki satu gestur, kita memiliki satu konsep berpikir, cara berpikir kita berubah. Bahwa mulai hari ini bukan agenda kita lagi yang kita kerjakan, tetapi yaitu untuk melakukan panggilan kita, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti surga. Oleh karena itu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, pada saat saudara dan saya hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan rencana Allah, maka semua keburukan, semua hal yang buruk yang kita pernah berbuat di masa lalu akan Tuhan ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Mari kita bertumbuh di dalam kasih-Nya, hidup dalam cintanya, dalam kuat kuasanya. Kemarin saya sampaikan kepada saudara bahwa kita tidak bisa mengubah hal-hal yang sudah terjadi. Fokus pada hal-hal yang kita bisa kontrol. Jangan saudara fokus pada hal yang saudara tidak bisa kontrol. Fokus pada masa saat ini. Jangan saudara fokus pada masa lampau. Jangan saudara terlalu fokus pada masa yang akan datang. Saudara, seringkali kita ini hidup dengan kekuatan saat ini, dengan kekhawatiran masa yang akan datang. Saya ulangi saudara. Seringkali kita hidup dengan kekuatan saat ini, dengan kekhawatiran akan masa yang akan datang. Dengan beban masa yang akan datang, di kekuatan saat ini. Saudara akan menjadi orang yang stres. Oleh karena itu saudara, pegang firman Tuhan. Kita tahu Allah turut bekerja. Tuhan ada di pihak kita untuk mendatangkan kebaikan kalau kita terpanggil dalam sesuai dengan rencananya, yaitu menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga. Tuhan berkati setiap kita saudara. Semoga firman ini menguatkan setiap kita. Hari inilah hari yang diberkati. Hari inilah hari yang penuh dengan mujizat. Hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Ide, hikmat, kekuatan dari surga membackup setiap kita. Sukacita, damai sejahteranya menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan berkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.